Assalamualaikum, hai, hari ini aku akan menceritakan tentang menentukan unsur karya sastra, memprediksi kejadian, menentukan nilai, dan menentukan keteladanan tokoh-tokoh cerita. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. 내가 사랑한 SPY 그녀를 쫓아 day and night 샤프트 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY Tentukan unsur intensi karya sastra, konflik, amanat, tema. 1. Konflik. Konflik adalah bagian sebuah cerita yang menampilkan masalah utama dari kisah. Konflik menyangkut persoalan dalam diri tokoh, perselisihan dengan tokoh lain, sampai antara satu tokoh dengan lingkungannya. 2. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis karya sastra kepada penikmat karyanya. Amanat dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian amanat dapat dilakukan melalui tindakan tokoh, dialog antar tokoh, alur cerita, ataupun setelah pembaca menarik ketika dari kesimpulan dari seluruh rangkaian cerita. 3. Tema. Tema adalah inti atau ide pokok sebuah cerita. Tema merupakan pangkal pola pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Untuk memahami tema, temukan ide pokok cerita tersebut. Tema berisi disampaikan dalam satu kalimat. Contoh, soal, dan pembahasan. 1. Bacalah kutipan cerita berikut. Rina adalah salah satu murid SD favorit di kotanya. Meski begitu, Rina adalah anak yang malas, ceroboh, dan suka menyepelekan tugas. Suatu ketika Rina diberi tugas oleh gurunya. Rina menyepelekan tugas itu dan berlindung diri untuk bermain. Rina baru mulai mengerjakan tugasnya di halaman 1, pengumpulan tugas. Rina merasa kesulitan mengerjakan tugasnya sehingga ia mengerjakan asal-asalan. Keesokan harinya, Rina dihukum oleh gurunya karena tidak ada satu jawaban Rina yang benar. Konflik puncak daripada cerita tersebut adalah Rina suka menyepelekan tugas. B. Rina adalah salah satu murid SD favorit. C. Rina mendapat hukuman dari gurunya. D. Rina kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Jawabannya D. Konflik puncak adalah saat konflik yang dihadapi tokoh pada saat tahap paling tegang atau paling hebat. Pada kutipan cerita tersebut, Rina menunda-nunda mengerjakan PR hingga halaman 1. Akhirnya ia kesulitan mengerjakan PR dan tidak ada satupun jawabannya yang benar. Puncak konflik dari kutipan cerita tersebut adalah Rina kesulitan mengerjakan PR. 2. Bacalah kutipan berikut. Desi adalah anak yang nakal. Dia suka mengganggu teman-temannya. Contohnya mengejek pakaian temannya, mencoret buku temannya, dan lain-lainnya. Akhirnya lambat laun dia dijauhi oleh teman-temannya, tetapi bukan berarti kenakalan Desi berkurang. Suatu hari, Desi menjahili teman satu kompleksnya. Desi sengaja mendorong temannya karena terlalu asik bermain kejar-kejaran, hingga temannya pun jatuh, kakinya terluka dan tidak bisa berjalan. Desi semakin dijauhi temannya dan dia pun melakukan kesalahan esoknya. Desi meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kenakalannya lagi. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah A. Kita harus memilih teman. B. Jangan mudah memaafkan orang yang berbuat kesalahan. C. Kita harus segera meminta maaf kepada kesalahan. D. Jangan memikirkan perasaan orang lain. Jawabannya adalah C. Dalam kutipan cerita tersebut ceritakan tokoh Desi yang kerap mengganggu teman-temannya hingga ia akhirnya dijauhi teman-temannya. Desi pun merasa bersalah dan meminta maaf. Amanat yang harus diambil dari kutipan cerita ini adalah kita harus meminta maaf jika berbuat kesalahan. 3. Baca kutipan cerita berikut. Rita mempunyai kegemaran yaitu bernyanyi. Dia selalu menghabiskan waktu luangnya dengan bernyanyi. Suatu merdu dan juga bagus. Suatu hari dia pernah mengikuti lomba menyanyi dan mendapat juara 1. Sepertinya bakat menyanyinya merupakan warisan dari ibunya. Dahulu ibunya adalah seorang penyanyi yang terkenal di daerahnya. Tema dalam cerita tersebut adalah A. Aktivitas Rita sehari-hari. B. Kegemaran Rita. C. Kepintaran Rita. D. Keluarga Rita. Jawabannya adalah B. Dalam kutipan cerita tersebut tertulis Rita mempunyai kegemaran yaitu bernyanyi. Dia selalu menghabiskan waktu luangnya dengan bernyanyi. Jadi tema tersebut dari kutipan tersebut dan cerita tersebut adalah kegemaran atau hobi Rita. Memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita, menentukan nilai-nilai cerita, menentukan keteladanan tokoh cerita.
A. Memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita. Cerita termuat peristiwa atau kejadian. Dalam cerita memuat konflik atau masalah. Sebagai pembaca, kamu dapat memprediksi atau memperkirakan kejadian yang berkaitan dengan isi cerita. Prediksi atau perkiraan kalian dapat berupa penyebab masalah atau akibat dari masalah dalam cerita. Kalian dapat memprediksi kejadian dalam cerita dengan memahami isi cerita secara menyeluruh. Kejadian atau peristiwa yang kamu tentukan harus berkaitan dengan isi cerita. Jika muncul suatu masalah, akan memunculkan masalah lain. Akan tetapi, masalah tersebut memiliki nilai baik dalam kehidupan. B. Menentukan nilai-nilai cerita. Cerita mengandung nilai-nilai kehidupan. Salah satunya nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak atau etika. Nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk pada kehidupan. Nilai moral disampaikan pengarang melalui tokoh cerita. Nilai moral baik atau positif dapat kalian teladani terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, nilai moral jelek atau nilai atau negatif sebaiknya kalian perbaiki sendiri. C. Menentukan keteladanan tokoh cerita. Keteladanan tokoh adalah sikap, perilaku atau perbuatan tokoh dalam cerita yang patut dicontoh. Perilaku atau perbuatan tokoh tersebut dapat diteladani biasanya oleh tokoh protagonis. Contoh soal dan pembahasan. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan sampai dengan 3. Riana Helmi dalam usianya yang belum genap 18 tahun. Tepatnya 17 tahun 11 bulan dianggap dokter termuda di Indonesia. Remaja kelahiran Banda Aceh itu diwisuda sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Riana menyelesaikan kuliah dalam waktu 3 tahun 6 bulan. Dengan indeks prestasi kumulatif IPK sangat memuaskan yaitu 3,67 dan dengan waktu kuliah tercepat dibandingkan mahasiswa kedokteran dimanapun. Meskipun begitu, ia tetap gadis yang rendah hati, ramah dan tidak sombong dengan prestasi yang di daerahnya. 1. Peristiwa yang akan terjadi jika Riana Helmi tidak menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 3 tahun 6 bulan adalah A. Tidak menempuh pendidikan sebagai sarjana kedokteran. B. Tidak menjadi gadis yang ramah dan rendah hati. C. Masih tetap berstatus sebagai mahasiswa kedokteran. D. Tidak mendapatkan gelar dokter termuda di Indonesia. Jawabannya adalah D. Dalam kutipan cerita diceritakan bahwa Riana dianggap sebagai dokter lulusan FKUI, termasuk karena lulus dalam waktu 3 tahun 6 bulan di usia yang belum genap 18 tahun. Jika ia tidak lulus dalam waktu yang cepat, maka umurnya sudah lebih dari 18 tahun saat lulus dan berkina tidak akan dianggap sebagai dokter termuda di Indonesia. 2. Nilai moral positif yang terdapat pada cerita tersebut adalah A. Tetap rendah hati, ramah dan tidak sombong saat kita sukses. B. Wisuda sebagai dokter di usia 17 tahun dan 11 bulan. C. Mempunyai prestasi, dia sombong saat kita sukses. Jawabannya adalah A. Dalam cerita tersebut diceritakan bahwa Riana diangkat menjadi dokter termuda di Indonesia setelah lulus dari FKUI di usia yang belum genap 18 tahun. Ia pun lulus dengan IPK yang sangat memuaskan. Meski dengan prestasi yang begitu gemilang, Riana tetap menjadi pribadi yang rendah hati, ramah dan tidak sombong. 3 keteladanan yang ditunjukkan oleh Riana Helmi pada cerita tersebut adalah A. Tinggi hati dan ramah. B. Rendah hati dan ramah. C. Sombong dan rendah hati. D. Tinggi hati dan sombong.